Halo teman-teman semua, apa kabar dimanapun berada? Saya doakan selalu sehat-sehat dan dimudahkan rezekinya. Pada video kali ini teman-teman, saya akan share analisa di XAUUSD untuk minggu depan. Oke, kita masuk di time frame daily. Di sini kita masih menggunakan setup dominan break sell, di mana kita boleh menggunakan Fibo Musang di sini. Untuk dominannya ada di candle bullish ini yang sudah berhasil di break lebih dari 3 candlestick. Nah, untuk itu kita perhatikan penurunan ini belum sampai di zone 161 dan masih berpotensi turun, teman-teman. Kalau kita perhatikan pada zone 161.8 ini merupakan shadow candlestick pada time frame daily. Nanti boleh kita cek area apakah yang ada di zone 161.8 ini melalui time frame kecil. Oke, sekarang kita masuk ke H4. Oke, di sini kita perhatikan coba kita cek ini melalui H4 untuk eksternal struktur. Kita harus tahu teman-teman eksternal dan internalnya. Nah, untuk nanti mempermudah kita memahami pergerakan ini. Kalau kita perhatikan untuk eksternal itu ada di zone ini ya, ini terbentuk change of character pada H4. Oke, jadi secara garis besarnya jika kita mengacu ke eksternal H4, harga ini harusnya masih uptrend ya, masih naik sebelum nanti dia berhasil break area paling bawah ini atau low yang sudah valid ini. Kalau dia berhasil break body di bawah, berarti perubahan harga terjadi. Oke, jadi melalui H4 eksternal struktur harusnya masih naik ya. Di sini kita coba cek untuk respon harga yang ada di sini. Ini rejection yang cukup kuat ya. Kita coba cek. Ini merupakan area demand ya, rally base rally. Nah, rally base rally ini membuat harga naik. Nah, sekarang kita akan coba analisa untuk internal strukturnya pada 4 ini. Nah, di sini kita perhatikan adanya BOS ya, BOS terakhir internal struktur pada 4. Oke, di sini kita ketahui berarti di sini harga masih melakukan penurunan ya. Karena apa? Karena low yang valid ini setelah terbentuk BOS ke atas, dia di break ke bawah. Nah, di sini. Jadi dia melalui internal strukturnya harga masih melakukan penurunan. Nah, sekarang kita perhatikan untuk low yang ini, shadow candle ini merupakan low di internal struktur. Sekarang kita lihat ini sudah berhasil menjadi low yang valid. Nah, karena dia sudah mampu break area ini. Oke, untuk itu kita tinggal tandain order block. Nah, saat ini harga respon dari order block ini. Ini inducement, ini order block. Dia langsung ada respon, tapi belum tentu dia langsung melakukan penurunan ya, karena ini order block di H4 ini merupakan area yang cukup besar, teman-teman. Bisa aja nanti dia naik sampai ke shadow ini bahkan ya, lalu melakukan penurunan. Nanti kita boleh refine di H1 untuk lebih kecilnya gitu. Nah, sekarang kita coba cek lagi untuk order block yang bagus digunakan ya. Ini, nah ini kurang bagus ini ya. Coba kita cek yang lain. Ini kurang bagus karena ini terlalu besar untuk zone order blocknya. Nah, ini yang bisa kita gunakan ya. Ini bagus ini. Coba kita hapus ini, kita gunakan yang bagus-bagus saja. Ini kita coba cek di atas ini. Ini sudah tidak fresh, sisa shadow candlestick. Nah, shadow candlestick di H4 ini merupakan area yang masih fresh pada time frame kecilnya. Boleh di H1 atau M30. Nanti kita coba cek ya. Nah, jadi inilah teman-teman untuk H4 struktur internalnya masih turun. Jadi untuk entry zone atau POI-nya ini sudah kita tandakan, ini sudah tidak fresh. Nanti kita coba refine melihat area yang fresh ya. Karena ini masih ada shadow candlestick nih. Di H4 ini ada beberapa POI, ini 1, 2, dan 3. Oke.
Sekarang teman-teman kita langsung aja masuk ke H1 ya. Kita akan cek di H1. Pada time frame H1 kita coba cek untuk BOS terakhirnya ya. Nah, jadi ini sama dengan di H4 ya. Ini merupakan eksternal struktur pada time frame H1. Kita ganti coba. Nah, ini eksternal strukturnya, berarti ini terbentuk kembali penurunan atau pembalikan harga karena terbentuk change of character di sini sama dengan di internal struktur H4. Nah, sekarang coba kita perhatikan setelah terbentuk change of character pada H1 ini, di sini terbentuk change of character harusnya ini membuat low yang valid. Ini tidak valid karena dia tidak mampu close area fullback di sini. Nah, sekarang harga turun ke zone ini menjadi area yang valid karena dia sudah mampu break inducement di sini atau fullback-nya ya. Sehingga ini menjadi BOS terakhir ya untuk H1. Karena low yang valid ini berhasil di break ke bawah. Nah, di sini BOS terakhir pada H1. Jadi ini tepat menjadi area order block ya. Pada time frame H1 ini masih bagus teman-teman, masih fresh, dan order blocknya ini order block yang bagus karena masih ada juga imbalance area pada area ini. Nah, jadi ini order blocknya, ini order flow-nya. Imbalance area masih ada di sini. Oke, jadi ini order blocknya pada H1, jika ini break body ke atas berarti terjadi change of character pada H1 ya. Jadi dia nanti berpotensi akan naik mengejar POI pada H4. Nah, di sini masih ada POI di H4 yang kita tandakan tadi. Di H1 ini merupakan order flow ya. Jadi di sini juga masih ada imbalance area ini. Oke. Di atas masih ada shadow candlestick yang di H4 tadi ya, merupakan area yang masih fresh ya. Ini order block di H4. Di H1, sorry. Nah, ini juga masih fresh, masih bisa kita gunakan. Nah, inilah teman-teman untuk POI pada H1 untuk mengambil sell-nya. Nah, untuk mengambil buy-nya, boleh kita gunakan nanti untuk area zone 161 pada time frame daily tadi. Nah, pada daily kan kita tandakan nih, ini area 161 menggunakan setup dominant break sell. Jadi kita coba refine ini ke H1 ya. Apakah di H1 terlihat jelas? Nah, ini masih belum terlihat di M30. Nah, ini teman-teman, ini merupakan order block juga ya. Di M30 ini masih fresh dan ada imbalance area di zone ini. Jadi ini bisa kita gunakan untuk entry buy nantinya ketika harga masuk ke zone area ini. Nah, gini teman-teman. Jadi inilah potensi pergerakan harga pada pair XAUUSD ini. Oke, sekarang kita akan rangkum untuk semua hasil analisa kita pada time frame daily. Kita lihat tadi adanya dominan break sell di mana zone 161.8 itu masih fresh dan harga berpotensi turun ke area zone tersebut. Nah, sekarang di H4 external structure adanya change of character ke atas teman-teman. Jadi harusnya masih melakukan kenaikan sesuai dengan change of character ini. Nah, tetapi adanya internal structure teman-teman sebelum harga naik masih bisa kita melakukan entry sell karena di situ masih ada order block atau POI yang sudah kita marking ya untuk mengambil sell-nya. Nah, gitu. Itu masih fresh dan bisa kita gunakan. Untuk H1-nya, external structure-nya masih sell ya, karena adanya BOS yang mengarah ke bawah atau downtrend. Nah, jadi di situ juga kita sudah marking POI. Ada satu POI di H1 yang dimana ketika itu berhasil di break, maka akan terjadi perubahan harga menjadi kenaikan teman-teman. Nah, kita juga sudah marking area tersebut dan sudah kita jelaskan. Oke, jadi untuk buy-nya,
Ini kan untuk sell-nya nih. Untuk buy-nya kita boleh gunakan John 161.8 pada time frame daily tadi. Kita sudah refine di M30. Masih ada order block yang masih fresh atau POI yang masih fresh dan dibarengi dengan imbalance. Nah, gitu teman-teman. Jadi inilah potensi pergerakan harga yang akan terjadi pada pair XAUUSD ini untuk minggu depan.